Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Olivia Ridimasin menjumpai Anda dalam acara kita bersama Ruang Tamu yang disiarkan oleh UKIM TV. Salam sehat. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas topik memaksimalkan perayaan Natal di tengah pandemi COVID-19 dengan narasumber kita, Ketua MPH Sinode PPM, Pendeta Ates Verinusa. Salam sehat Bapak. Salam sehat. Apa kabar Pak? Sehat-sehat. Ya, oke. Dan seperti yang saya katakan tadi, Bapak dan Ibu, Tuan dan Nyonya acara Ruang Tamu, topik pembahasan kita di edisi perdana kali ini adalah memaksimalkan perayaan Natal di tengah pandemi COVID-19. Bapak Pendeta, kita tahu bersama bahwa tema Natal Kristus untuk tahun 2020 ini adalah merayakan Natal dengan mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, apa sebenarnya makna Natal yang mau disampaikan kepada umat terkait dengan realita kondisi pandemi COVID-19 ini? Ya, terima kasih. Selamat jumpa dan salam persaudaraan bagi pemirsa TV UKIM. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ada sebetulnya dasar pikir di balik kita meletakkan tema itu. Pertama, kita tahu bahwa salah satu tugas kemanusiaan dan ini mesti dikerjakan oleh semua penduduk bumi, bahwa dalam menghadapi pandemi COVID-19 kita harus menekan sebaik mungkin angka penularan. Dan angka penularan itu disebabkan oleh terjadi perjumpaan manusia, terjadi sentuhan fisik, dan itu berarti bahwa kerumunan-kerumunan itu dicurigai menjadi kesempatan yang membuat angka penularan itu semakin tinggi. Dan karena itu kita harus mengurai perjumpaan-perjumpaan itu semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi angka penularan. Karena itu lalu protokol kesehatan dikedepankan, salah satunya menggunakan masker, menjaga social distancing harus dijaga. Nah, ini yang oleh gereja kita melihat sebagai satu fenomena yang mesti disikapi. Mengapa? Kalau kita cermati dalam kita ketika memasuki milenium baru, itu ancaman kepada kelangsungan hidup manusia dan semesta itu semakin terlihat, yaitu melalui bencana alam, munculnya penyakit-penyakit baru, termasuk virus, dan konflik, dan lain-lain. Nah, tugas gereja itu sebetulnya mengamankan kelangsungan hidup. Dan salah satunya adalah ancaman pandemi COVID-19. Jadi kita mengatakan bahwa sebagai gereja, bagaimana tradisi-tradisi gereja yang masih mengandalkan perjumpaan manusia dalam jumlah besar itu, ya kita berusaha untuk hentikan. Dan dengan begitu sehingga angka penularan itu bisa kita tekan. Dan menekan angka penularan itu harus kerja bersama semua, baik masyarakat, gereja, pemerintah, semua komponen manusia. Kita harus bekerja secara bersama, termasuk komponen bangsa ini. Jadi dengan menekan angka penularan itu, dan saya katakan tradisi itu dibikin oleh manusia, oleh gereja. Tetapi salah satu fungsi tradisi adalah untuk mengamankan kelangsungan hidup. Tetapi kalau tradisi itu menjadi penyebab yang katakanlah itu menciptakan masalah bagi kelangsungan hidup, maka kita bisa bikin tradisi yang baik. Sebab bagi saya, apa gereja itu cirinya hanya kita berkumpul dalam bentuk ibadah yang sifatnya seremonial? Kan kita bergereja juga tidak selamanya kita berkumpul, tetapi bagaimana kita saling bantu, saling tolong-menolong, saling berbuat baik satu dengan yang lain, sehingga kita bisa mengamankan kelangsungan hidup ini. Ini yang penting. Nah, nanti di sidang sinode kami akan mengevaluasi lagi tradisi-tradisi kita yang sifatnya pengumpulan manusia dalam jumlah yang banyak yang memudahkan terjadinya tingkat penularan itu. Karena virus ini dia akan tetap
ketika virus masuk dalam kehidupan kita, walaupun sudah ada vaksin, tapi mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk dia bisa punah dalam hidup kita. Kita ambil contoh saja virus influenza misalnya. Udah lama dia bersama-sama dengan kita. Itu. Kemudian yang kedua, kami merasa bahwa gereja harus memberitakan rasa optimisme, bukan pesimis. Bahwa betul ada ancaman virus bagi kita, tetapi selaku gereja yang kita beritakan itu optimismenya. Jadi orang tidak boleh takut menghadapi virus ini. Karena virus ini, saya percaya, Tuhan tidak mungkin akan membiarkan kita mati oleh virus ini. Pasti ada cara yang kita temukan untuk mengatasinya. Nah, salah satu cara itu adalah melalui karya kita. Karena itu tema Natal kali ini dalam situasi pandemi, kami melihat semua orang harus punya karya. Karyanya untuk apa? Untuk mengamankan kelangsungan hidup, yaitu berbuat baik, jadi saling tolong menolong dan mengutamakan protokol kesehatan. Kalau saya pakai masker, itu bukan berarti saya jijik kepada lawan bicara saya, tetapi saya takut jangan-jangan saya sudah tertular, saya menyebarkan virus kepada dia. Itu prinsip pertama yang harus kita ini. Jadi perbuatan baik kita itu yang menjadi penting. Hidup kita itu berkarya. Karya yang apa? Ya karya yang mengamankan kelangsungan hidup. Tetapi karya yang menghentikan kelangsungan hidup itu bukan Injil. Itu yang kami pahami di balik mengapa sampai tema kita itu mempersembahkan karya. Iya, oke. Ya, Bapak Pendeta, dari penjelasan Bapak tadi ada beberapa poin yang sempat saya garis bawahi. Ambil misal adanya tradisi baru dalam bergereja. Jadi tidak hanya harus datang bertatap muka ada dalam sebuah persekutuan, tapi tradisi baru. Dan saya pahaminya seperti melaksanakan gereja secara online. Nah, apakah makna koinonia itu akan kemudian terkikis dengan melaksanakan fungsi gereja secara online? Ya, kita kadang-kadang salah menyebut bahwa ibadah itu identik dengan persekutuan. Saya pikir tidak. Ibadah itu adalah alat untuk kita membangun persekutuan. Persekutuan gereja itu ketika kita saling membantu, saling menolong, saling menjaga, saling merawat. Itu persekutuan yang kita ingin capai. Dan selama pandemi ini terbukti bahwa ibadah yang katanya kalau tidak beribadah kita tidak bersekutu. Siapa yang bilang? Buktinya umat itu bersekutu, saling tolong-menolong, mereka kasih sembako, kasih ini. Dan gereja yang benar itu sebetulnya gereja yang bersekutu itu tolong-menolong. Oke, saya gereja yang sebenarnya yang tadi Bapak sampaikan bahwa gereja yang bersekutu, yang saling tolong-menolong. Nah, apakah dalam realitas COVID ini itu merupakan salah satu dari program kerja dari sinode gereja GPM mungkin untuk bagaimana tadi seperti menekan angka penularan, kemudian menjaga kelangsungan hidup, dan seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak, bagaimana menanamkan optimisme di setiap umat GPM untuk tetap yakin sungguh bahwa memang ini adalah realita yang harus dihadapi, bukan harus dihindari. Iya, Tuhan kan, gereja ini kan memberitakan Tuhan. Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang berkarya bagi kehidupan, Ia menciptakan kehidupan, memeliharanya, tetapi Ia bersama-sama dengan gereja. Ketika saya mengerti pengorbanan Yesus itu adalah Tuhan, melalui pengorbanan Yesus, Tuhan melibatkan manusia di dalam karya mengamankan kelangsungan hidup itu. Jadi kita mengamankan kelangsungan hidup itu katakanlah dengan kita mengedepankan protokol kesehatan, sehingga hidup itu tetap berlangsung. Nah, terkait dengan himbauan dari PDI, kemudian juga dari surat edaran dari Menteri Agama bahwa perayaan Natal secara virtual, kemudian juga dari surat edaran itu pedoman bagi umat untuk mengamankan, mengatur protokol kesehatan dalam ibadah. Nah, soal mengatur protokol kesehatan dalam ibadah mungkin sudah jalan, tetapi soal perayaan virtual, apakah perayaan Adventus dan Natal nanti secara virtual, sebenarnya kita tahu bersama ibadah sudah jalan di setiap gereja dalam lingkup gereja Protestan. Respons GPM sendiri seperti apa? Ya, katakanlah itu pesan PGI, dan itu PGI sama dengan PGI coba menerjemahkan edaran Menteri Agama itu. Apa itu edaran itu? Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi bangsa
Jadi Menteri Agama mengambil kebijakan edaran, memberi edaran untuk menghimbau umat beragama agar dilindungi, terlindung itu. Saya mengertinya begitu. Dan karena itu sebagai gereja, kita harus meresponinya. Apa yang kita lakukan? Karena gereja-gereja kita betul sudah dibuka, tetapi kan daya tampung kan tidak seperti semula. Jadi ada jarak di situ. Dan ada juga bergilir, per wilayah, sektor itu bergilir. Jadi daya tampung tidak seperti semula. Nah, bisa saja kita tetap di gereja, tetapi juga melalui online itu tetap jalan. Karena ini era digital. Era digital ini, katakanlah ini, kita memasuki peradaban digital. Dan gereja yang tidak memanfaatkan peradaban digital ini, dia akan mati, dia akan tertinggal. Karena itu, GPM beruntung ketika kita memasuki, katakanlah, era milenium. Ya, kita kembangkan media center. Orang mungkin tidak akan berpikir, ternyata setelah kita kembangkan itu, nah ini sarana yang nanti menjadi sarana pemberitaan Injil terdepan bagi GPM. Konkretnya apa Pak yang telah dilakukan oleh GPM sendiri untuk bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat? Artinya kita tahu bersama bahwa tidak semua masyarakat yang di dalamnya ada warga GPM bahwa 100% percaya bahwa ini COVID. Realitanya COVID dan kita harus mematuhi 4M. Nah, bentuk-bentuk pencerahan yang dilakukan oleh GPM apakah hanya sebatas memberikan anjuran kepada warga untuk patuhi 4M ataukah ada yang lebih besar, lebih jauh dari itu? Ya, kita sampaikan pesan gembala. Awal dari kita menghadapi pandemi ini, kita menciptakan 2 keputusan. Pertama, keputusan yang mengatur seluruh program pelayanan itu mengacu kepada penanggulangan akibat dari COVID-19, dan yang kedua keputusan darurat tentang anggaran. Semua dikonsennya ke sana, sehingga kita melakukan pengamatan sedini mungkin. Kita berhenti bikin program-program yang ini dan kita lebih banyak berkonsentrasi untuk penanggulangan COVID. Nah, karena keputusan darurat ini, ya, keputusan darurat itu seluruh pelayanan yang lain dihentikan. Kita khusus berorientasi pada penanggulangan COVID. Ya, salah satunya ibadah di rumah. Program kesehatan kita membagi makanan. Di jemaat-jemaat kita himbau untuk melakukan pembagian sembako. Ya, artinya ketika dihitung selama tahun 2020 mungkin program yang telah dijalankan ini terhitung dari Maret ya Pak ya sampai sekarang. Nah, ketika dievaluasi dari mana sih titik-titik lemah dan titik-titik berhasilnya dari program? Tugas gereja itu membantu pemerintah. Itu kan sebetulnya fokusnya pemerintah. Tapi kita melihat bahwa sebagai gereja kita bisa berbuat sesuatu. Dan saya katakan bahwa GPM masa depan itu adalah gereja membagi roti. Setelah kita lihat pengalaman kita di pandemi, sudah lama kita bergereja itu dengan berseminar, berlokakarya. Itu program gereja katanya. Saya bilang, ya dengan kenyataan seperti sekarang, gereja berlokakarya dan berseminar itu harus kita kurangi. Dan kita harus tampilkan tindakan-tindakan pemberitaan Injil dalam bentuk membagi sembako, membagi obat, membagi semua. Sampai saya himbau kemarin di Maluku Tenggara, saya bilang, ya kalau sekolah minggu misalnya, kita bikin tiap 1 bulan itu 2 kali kasih makanan bergizi kepada anak-anak yang keluarga kurang mampu. Kita kasih vitamin untuk pertumbuhan mereka. Nah, kepada anggota-anggota jemaat yang kurang mampu, kita bikin seperti pemeriksaan kesehatan gratis, ditanggung oleh gereja semua. Sudah dalam periode ini kita pernah turun ke desa-desa, bikin pelayanan kesehatan gratis, dibagi kacamata baca, dikasih obat, ini semua dengan dokter-dokter. Nah, ke depan di era, saya pikir ini era milenium ini kita akan bertarung bukan lagi dengan kekuatan-kekuatan yang kelihatan, tapi virus, kekuatan yang terselubung. Nah, tugas kita adalah membangun ketahanan tubuh. Dan mungkin gereja harus memberitakan Injil gaya baru, atau saya sering menyebut kosakata baru dalam pemberitaan Injil, adalah membangun imun tubuh.
Ya dia berpartisipasi untuk jangan hanya berharap pemerintah. Ya, jadi seperti saya mengutip apa yang kalimat yang disampaikan oleh Bapak, pernyataan tadi bahwa gereja membagi roti. Artinya proses-proses koinonia, diakonia, dan marturia itu jalan lebih efektif menyentuh umat sesuai dengan kebutuhan dibandingkan dengan berlokakarya ataupun berseminar. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Oke, artinya dalam kondisi COVID ini kemudian itulah yang dilakukan oleh GPM untuk memaksimalkan pelayanan. Jadi kan sebetulnya ciri membagi roti ini ciri Yesus. Itu yang diabaikan. Nah, kita selalu beretorika dengan mengatakan kalau orang lapar minta makan ikan, kita kasih pancing. Yesus tidak begitu. Ia kasih ikan dulu, makan kenyang, baru dia tanya, enak ya? Enak. Bagus ya? Bagus. Ini pancing, pergi ambil sendiri. Nah, gaya bergereja seperti ini yang harus kita kedepankan. Jadi orang miskin itu dikasih dulu sembako. Bisa juga kita kasih dana pemberdayaan yang tidak boleh dikembalikan. Untuk mereka menjual minyak tanah, menjual kacang, mereka pangkas rambut. Ya itu. Tidak usah dikembalikan. Kan umat kita kasih kolekta juga tidak minta kembali. Nah, kenapa kita harus begitu? Ya, menarik sekali ya pemirsa, tuan dan nyonya rumah acara Ruang Tamu. Ketika pembahasan kita menyangkut dengan bagaimana GPM memaksimalkan pelayanan di tengah COVID ini. Nah, Pak, begitu banyak yang telah disampaikan oleh Bapak seperti gereja memberi roti, kemudian gereja harus menanamkan sifat optimisme, ada tradisi baru yang kemudian terus diberikan pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana bergereja yang sebenarnya. Nah, apa sih sebenarnya seruan yang mau disampaikan kepada warga GPM, kepada seluruh umat masyarakat terkait dengan menyikapi COVID ini dengan sukacita kita sambut Natal seperti apa adanya. Silakan Pak. Ya, kita terbiasa dengan Natal berhura-hura, Natal seremonial, Natal yang memberi dampak untuk terjadi penimbunan sampah. Sampah dari Natal ini bertonton kalau kita bikin penelitian. Apa ini Natal yang sesungguhnya? Dan kita terbiasa tanpa kritis untuk melihat kebiasaan tradisi perayaan Natal kita yang seperti ini. Tradisi hura-hura, tradisi. Kenapa kita tidak bisa mencari bentuk lain dari perayaan Natal itu? Kan yang penting, Natal itu kita sadar bahwa ada pengorbanan Yesus untuk hidup kita. Dan karena itu kita harus saling berkorban untuk menolong orang lain. Dan itu tema kita seperti itu. Saya bersyukur dengan pandemi ini. Sehingga Natal hura-hura, Natal yang sifatnya seremoni itu mencari bentuk baru. Dan GPM terbiasa menemukan bentuk baru ketika ada problem di dalam tradisi bergereja, maka kita mencari bentuk baru. Dan saya yakin dengan Natal, dengan kondisi pandemik ini, maka satu ketika kita akan melahirkan satu bentuk perayaan Natal yang sifatnya sederhana dan betul-betul menyentuh warga gereja kita. Misalnya kenapa Natal tidak kita bikin dengan dalam bentuk makan partita, sehingga masing-masing bawa makanan yang sederhana itu dari rumah, kita duduk bersama, tidak usah pakai terlalu banyak overacting kita di dalam Natal. Kita saling memaafkan, kita saling menyambut. Kalau ada yang bertikai, kita terbuka, kita selesaikan. Dan disitulah kita merayakan pohon terang. Gitu. Terang itu menyinari kita, sehingga yang kotor-kotor itu kelihatan. Nah, saya lihat saja dalam pandemi, ketika perjamuan kudus Jumat Agung yang sangat sakral oleh orang GPM. Kalau pelaksanaan perjamuan itu kita jalan kenal meja saja sudah dianggap dosa besar. Ternyata kita bisa merubah itu dengan di rumah. Nah, persoalan kita adalah bukan perjamuan di gereja atau di mana. Tetapi yang penting umat itu mengambil bagian di dalam perjamuan dan mereka rasakan bahwa ini tanda dari pengorbanan Yesus bagi mereka. Nah, begitu juga dengan Natal. Apa perayaan Natal itu harus dengan serba ini? Kan tidak perlu. Apa perayaan Natal itu kita harus pakai baju baru, sepatu baru? Ataukah tiap hari kita harus beli baju yang baik supaya kita punya penampilan itu? Ya, tradisi-tradisi yang bagi saya menjadi beban bagi kelangsungan hidup di era pandemi ini menginterupsi kita sebagai gereja. Dan kita harus sadar. Dan saya kadang-kadang juga merenungi, ya jangan-jangan
COVID ini adalah cara Tuhan mengubah kita. Ketika semua yang Ia kehendaki kita tidak mampu, termasuk gereja tidak mampu, maka Ia mengubah dengan caranya sendiri. Kita bergereja di gedung gereja. Berapa persen orang yang mengambil bagian? Kita tidak bertanya kenapa mereka yang tidak datang ke gereja itu, apa sebabnya. Misalnya dia tidak punya baju, gerejanya sudah mewah, sudah mahal. Kalau saya pergi dengan baju cuma camping seperti ini, apa saya diterima oleh gereja? Orang-orang cacat, yang gereja-gereja kita kan tidak kita bangun untuk kepentingan orang cacat. Dan juga ada tradisi-tradisi lain yang sepertinya gereja itu ibadah elitis, ibadah orang-orang elit. Apa itu yang dimaksud? Sehingga ketika pandemi datang, habis kita semua. Dan saya suka pandemi ini, cara Tuhan mengubah kita. Oke Pak, satu hal sebelum ditutup ini tetap dipastikan oleh GPM sendiri bahwa perayaan Natal nanti dilaksanakan di gereja dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Iya, kita tetap pastikan karena itu kan cara kita melindungi warga gereja. Yang kita mau warga gereja tidak boleh mati terpapar. Itu. Kalau mereka tidak beribadah seperti tradisi masa lampau, tidak apa-apa, asal jangan mati terpapar. Tapi saya kan pernah bilang, kalau Tuhan tanya, Ketua Sinode, kenapa kamu bikin begini? Saya bertanggung jawab kepada Bapak dan saya siap dihukum, tapi umat tidak boleh ada yang mati terpapar. Itu aja. Pak Pendeta, terima kasih atas berbagai hal yang telah dilakukan. Kita sharing bersama terkait dengan topik pembahasan kita di hari edisi perdana kali ini, memaksimalkan pelayanan Natal di tengah pandemi COVID-19 dengan gereja berbagi roti. Dan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita berjumpa lagi di edisi mendatang tentunya dengan topik-topik yang menarik. Pemirsa, demikianlah tadi perbincangan kami dengan Pendeta Ateswari Nusa terkait dengan topik perbincangan kita memaksimalkan perayaan Natal di tengah pandemi COVID-19. Satu hal yang perlu kami catat adalah memaksimalkan perayaan Natal dengan gereja membagikan roti. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan tetap kami ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Salam sehat dan sampai jumpa.